Halo Studio Lovers. Kunjungan Presiden Prabowo ke India membawa berbagai agenda penting. Salah satunya adalah membahas hubungan perdagangan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Hashim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, menyoroti masalah yang cukup mengkhawatirkan, defisit perdagangan Indonesia dengan India yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar 212 triliun rupiah. India sendiri menganggap hubungan dagang dengan Indonesia sudah cukup seimbang. Namun, melihat besarnya defisit tersebut, negara itu kini mulai mendesak Indonesia untuk segera mengambil langkah untuk mengimbangi kondisi tersebut. Jika tidak ada tindakan yang diambil, India mengancam akan mengalihkan perdagangannya ke negara lain. Lalu, seberapa serius dampak dari peringatan ini bagi Indonesia? Apakah ancaman India akan memengaruhi kerjasama kedua negara? Untuk memahami situasi ini lebih dalam, kita perlu menelusuri bagaimana hubungan antara Indonesia dan India terbentuk sejak awal. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Jika ditelusuri lebih jauh, anggapan bahwa hubungan dagang Indonesia dan India mengalami ketimpangan yang besar sebenarnya cukup mengejutkan. Kedua negara telah menandatangani berbagai kesepakatan dagang dalam skala besar sejak lama. Pada tahun 2011, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan India sepakat membangun kerjasama bisnis bernilai miliaran dolar. Kesepakatan itu disertai dengan target ambisius untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Dengan komitmen yang telah dibangun sejak lama, munculnya perbedaan persepsi mengenai defisit ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah ini benar-benar persoalan ekonomi murni? Atau ada dinamika lain yang sedang terjadi dalam hubungan kedua negara? Berbicara soal hubungan Indonesia dan India, sulit untuk mengabaikan sejarah panjang yang menghubungkan kedua bangsa. Pengaruh India dalam budaya, agama, hingga sistem sosial di Indonesia telah berlangsung ribuan tahun. Hubungan itu memang sempat terhenti di era kolonialisme. Namun, dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia membuktikan betapa eratnya ikatan kedua negara. Saat Indonesia masih berjuang mempertahankan kedaulatannya, India menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan diplomatik secara resmi. Hubungan Indonesia dan India telah terjalin sejak 3 Maret 1951. Berbeda dengan beberapa negara lain yang kerap mengalami ketegangan politik dengan mitra dagangnya, Indonesia dan India cenderung memiliki hubungan yang stabil. Tekanan politik maupun intervensi ekonomi dari salah satu pihak hampir tidak pernah terjadi. Di India sendiri, sosok Soekarno masih dikenang sebagai tokoh penting yang berjasa dalam membangun solidaritas antar negara berkembang. Ia memiliki hubungan erat dengan Perdana Menteri India saat itu, Jawaharlal Nehru. Keduanya bahkan turut berperan memperkuat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, serta menjadi pelopor gerakan non-blok pada tahun 1955, di tengah meningkatnya ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Meski hubungan kedua negara tergolong erat, Presiden Soekarno pernah mengambil sikap tegas dalam konflik India-Pakistan. Ia tidak bersikap netral, melainkan berpihak pada Pakistan. Saat perang pecah pada tahun 1965, Soekarno bahkan mengerahkan armada Angkatan Laut Indonesia untuk membantu Pakistan menghadapi India, yang saat itu memiliki keunggulan militer. Ketegangan ini berlangsung hingga akhirnya, pada tahun 1966, kedua negara kembali membuka jalur diplomasi melalui pertemuan para menteri luar negeri. Inilah awal dari pemulihan hubungan persahabatan. Di awal tahun 2025, kunjungan Presiden Prabowo ke India kembali menegaskan eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak era Soekarno. Pada perayaan Hari Republik India ke-76, Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan. Ia disambut langsung oleh Presiden Draupadi Murmu, sebelum keduanya menaiki kereta kuda menuju Kartavyapat, melewati jalan yang dipenuhi warga. Momen ini menjadi yang pertama setelah sekian lama, di mana Indonesia kembali mendapatkan kehormatan seperti di masa Presiden Soekarno. Dalam pidatonya pada jamuan kenegaraan di Rashtrapati Bhavan, Prabowo menekankan bahwa hubungan Indonesia dan India bukan hanya didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi semata, tetapi juga oleh akar sejarah dan budaya yang telah menyatu selama ribuan tahun. Ia juga menyoroti kesamaan peradaban kedua negara, yang salah satunya tercermin dalam akar bahasa yang sama-sama berasal dari Sanskerta. Selain mempererat hubungan diplomatik, kunjungan ini juga mencakup pertemuan bilateral yang membahas berbagai kerjasama strategis. Beberapa perjanjian yang disepakati meliputi sektor kesehatan, pertukaran budaya,
keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Prabowo juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan pelaku industri dan pengusaha dari India yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Ini membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Sekarang, mari kita bahas isu utama yang menjadi sorotan, defisit perdagangan. India mengklaim mengalami defisit, sementara Indonesia justru menikmati surplus. Situasi ini memunculkan banyak perbincangan. Mengapa bisa demikian? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, India adalah negara kedua yang memberikan kontribusi terbesar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2024. Nilai surplus ekspor Indonesia dengan India mencapai 15,39 miliar dolar AS. Hanya berada di bawah Amerika Serikat yang mencatatkan surplus sebesar 16,84 miliar dolar AS. Namun, surplus perdagangan dengan India mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor utama Indonesia ke India didominasi oleh lemak dan minyak hewani atau nabati, serta bahan kimia anorganik. Kondisi ini membuat India menerapkan berbagai kebijakan pembatasan terhadap produk asal Indonesia, termasuk kenaikan tarif bea masuk dan pemberlakuan kuota ekspor untuk komoditas seperti sawit dan batu bara. Lantas, apakah kebijakan ini berdampak pada Indonesia? Jawabannya, tentu saja iya. India merupakan salah satu dari 5 pasar terbesar bagi minyak sawit mentah, CPO, Indonesia. Namun, data menunjukkan bahwa volume ekspor CPO Indonesia ke India pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Situasi serupa terjadi pada batu bara. India tetap menjadi pasar terbesar bagi Indonesia sepanjang 2024, dengan volume ekspor sebesar 108,007 juta ton. Namun, angka ini turun 0,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi nilai, ekspor batu bara Indonesia ke India pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,25 miliar dolar AS, atau sekitar 12,34 triliun rupiah. Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 108,93 miliar dolar AS, turun hingga 13,93%. Dengan ancaman India untuk memangkas impor CPO dan batu bara dari Indonesia, bukan tidak mungkin ekspor kedua komoditas ini akan anjlok dalam jumlah besar, bahkan berpotensi kehilangan ratusan triliun rupiah. Meski tekanan ekonomi dari India bukanlah ancaman langsung seperti kebijakan tarif dagang Amerika Serikat terhadap China, dampaknya tetap perlu diperhitungkan. India mungkin tidak menerapkan kebijakan agresif, tetapi konsekuensinya bisa sangat besar bagi Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketegangan perdagangan ini tidak serta-merta memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Bahkan, Indonesia perlu cermat dalam menanggapi defisit yang dikeluhkan India. Dalam industri CPO, Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Mau tak mau, India tetap membutuhkan pasokan dari Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk batu bara. Jika India beralih ke negara seperti Australia, harga yang harus mereka bayar akan jauh lebih mahal. Demi menjaga hubungan baik dengan India, yang selama ini menganggap Indonesia sebagai mitra strategis, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan memperluas investasi bilateral. Untuk merespons permintaan India terkait pengurangan defisit, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia akan mengevaluasi beberapa produk asal India yang berpotensi lebih banyak diserap di pasar dalam negeri. Produk-produk ini, terutama yang berkaitan dengan industri dalam negeri, diharapkan bisa membantu menekan harga sejumlah komoditas strategis yang masih tinggi, seperti sektor farmasi. Dari pengalaman sebelumnya, sektor pangan dan farmasi terbukti memiliki prospek menjanjikan dalam perdagangan bilateral. India sendiri memiliki keunggulan produksi farmasi yang kompetitif. Dengan mempertimbangkan potensi ini, Indonesia dapat membuka lebih banyak akses untuk produk farmasi India. Hal ini bisa menekan biaya kesehatan nasional sekaligus memperluas akses terhadap obat-obatan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, keseimbangan dalam neraca perdagangan antara Indonesia dan India dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonomi kedua belah pihak. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu menjaga keseimbangan ini tanpa kehilangan posisi strategisnya di mata India? Mari kita tunggu langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.